Saudara, hari ini Kamis 2 Maret 2023, hari ke-9 masa Prapaskah, kurun waktu bagi kita untuk melatih diri kita dalam disiplin rohani, dalam doa, puasa, dan derma. Dalam Mazmur 56 ayat 2-5 kita membaca, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Saudara, Daud ada dalam masalah serius. Saul, raja Israel, berusaha membunuhnya. Mengapa? Raja Saul sangat khawatir. Jangan-jangan komandan pasukan sekaligus menantunya itu akan merebut kekuasaan dari tangannya. Daud melarikan diri. Singkat cerita, ia memasuki Gad, sebuah polis atau negara kota orang Filistin. Mungkin pikir Daud, Saul tidak akan mengejarnya sampai ke sana, sebab orang Filistin bermusuhan dengan orang Israel. Karena itu, Daud merasa akan aman berlindung di kota itu. Tetapi agaknya Daud keliru, saudara. Hamba-hamba Akhis, penguasa Gad, mengenalinya. Bahkan mereka menganggap Daud sebagai raja Israel karena ia lebih hebat dan termasyur daripada Saul. Kata mereka, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." 1 Samuel 21 ayat 11. Tentara orang Filistin bergerak cepat. Mereka segera menangkap Daud. Tanpa perlawanan, Daud dibawa ke hadapan Akis, raja kota Gad. Daud yang telah menyadari bahwa ia salah perhitungan, merasa Daud telah menunggunya di kota Gad. Ketakutan pun bertengger di hati pahlawan Israel yang gagah perkasa itu. Di saat yang genting itu, saudara, Daud berusaha meneguhkan imannya kepada Allah. Bukankah selama ini Allah lah yang telah memberinya kemenangan dalam pertempuran demi pertempuran melawan orang Filistin? Bukankah Allah jauh lebih besar dan kuat daripada Akis dan bala tentaranya? Bukankah Allah itu sebagaimana yang difirmankannya, jadi pelindung dan penolong yang sejati? Jika demikian, apa yang dapat dilakukan Akis dan bala tentaranya terhadap Daud? Saudara, dengan meneguhkan iman kepada Allah, Daud berseru kepadanya, "Kasihanilah aku, ya Allah." Demikianlah ia menghalau ketakutan yang sedang membuat sarang di dalam jiwanya. Sebuah gagasan muncul di benak Daud. Ia berpura-pura tidak waras di hadapan Akis dan bala tentaranya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Samuel 21 ayat 13b, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Orang Filistin mungkin menyangka bahwa sesuatu telah terjadi pada diri Daud, sehingga pahlawan Israel itu telah menjadi gila. Mungkin karena telah kehilangan kewarasannya, Daud dipecat dari jabatan komandan Raja Saul,
lalu berkeliaran kemana-mana. Akis yang merasa jijik melihat wong kendir saka Israel itu memerintahkan para prajuritnya untuk mengusir Daud. Maka selamatlah nyawa Daud. Saudara, kadang-kadang kita mendapati diri kita dalam situasi genting sangat gawat. Kita merasa takut, sangat ketakutan. Dalam saat-saat seperti itu, kiranya kita ingat akan Dia yang telah memimpin kita dan selalu menyertai kita. Dialah Allah yang jauh lebih besar dan kuat daripada situasi genting yang di dalamnya kita berada. Kuatkanlah hati kita, percaya dan berserulah kepadanya. Dia akan menjawab seruan kita dengan melindungi kita dan memberi kita hikmat untuk melihat jalan keluar yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam segala keadaan, mampukan kami untuk menenangkan diri, termasuk di saat-saat yang paling sukar bahkan genting dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk menguatkan hati dan meneguhkan iman kami dengan mengingat kasih setia, kuat kuasa, dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berilah kami hikmat untuk melihat atau menemukan jalan keluar yang benar. Dengarlah seruan kami ya Bapa. Berilah kami kemenangan yang sejati. Demi Yesus Kristus, pemimpin besar kami. Amin.